Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mujahidin at-tahirin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ilahi yaumiddin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin yang dirahmati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Segenap para asatidz, para hujat, para tokoh masyarakat, para sesepuh baik bapak maupun ibu, mudah-mudahan kita semuanya dikaruniakan Allah sehat wal afiat, dicucurkan rahmat barokah Allah kepada kita semuanya, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Keluarga kita mudah-mudahan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Anak cucu keturunan kita menjadi anak cucu yang sholih dan sholihah, yang berkenan mendoakan kita baik di saat kita masih hidup, apalagi kalau nanti kita sudah meninggal dunia. Dimudahkan Allah urusan-urusan kita, dijauhkan dari berbagai musibah dan mara bahaya, dan dikaruniakan rezeki yang halal dan barokah. Bila ada yang sakit di antara kita, keluarga kita, jamaah kita dari Masjid Jamik Harapan Jaya yang kita cintai ini, kita mohonkan dan kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesembuhan sehat wal afiat. Yang sudah meninggal dunia dari keluarga kita, orang-orang tua kita, guru-guru kita dan jamaah kita, mudah-mudahan mereka semuanya dalam ampunan Allah Subhanahu wa taala. Diluaskan dan dilapangkan kubur mereka, dijadikan kubur mereka raudhatam mir riyadil jannah. Satu saat nanti kita semua ini juga pasti akan menyusul. Mudah-mudahan ketika kita meninggalkan dunia ini, mudah-mudahan kita tinggalkan dalam keadaan husnul khotimah. Saudara-saudara kita yang sudah pulang dari tanah suci Makkatul Mukarramah atau yang masih dalam perjalanan, mudah-mudahan mereka semuanya sehat wal afiat dan menjadi haji hajjah yang mabrur. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, tentu kita merasa bahagia dan bersyukur di subuh ini kita telah menunaikan ibadah sholat fardu subuh berjamaah. Menambah kebahagiaan rasanya, kita masih diberikan Allah kelapangan dan keluangan waktu, kita bisa bersama-sama di tempat ini, di tempat yang baik, berkumpul dengan orang-orang baik, melakukan aktivitas yang baik. Mudah-mudahan ini pertanda bahwa kita adalah orang-orang yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, kita sekarang dalam kajian Al-Quran ini sampai pada surah 87 dalam susunan mushaf Al-Quran, surat Al-A'la. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faj'alahu gusaan ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadzakir in nafa'atiz dzikra. Kita sampai ayat 9 dulu. Nanti kalau memang ada kesempatan, ada waktu, kita tambah pada ayat berikutnya. Pertama, bismillahirrahmanirrahim. Awal surat, semua awal surat dari Al-Quran selalu diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, kecuali surat At-Taubah. Tapi yang masuk menjadi nomor surat ada 2. Di suratul Fatihah bismillahirrahmanirrahim ayat 1. Kemudian nanti ada di surah Al-An'am, innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Jadi makanya jumlah bismillah di Al-Quran tetap seluruhnya 114 surat, walaupun At-Taubah nggak ada bismillahnya. Di surah At-Taubah nggak ada bismillahirrahmanirrahimnya. Jumlah surat di Al-Quran ada 114. Di surah Al-An'am ada 2 kali, di awal dan ada di pertengahan surahnya kalimat innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Jadi lengkap 114. Bapak-bapak, saudara-saudara hadirin yang dirahmati Allah, dengan nama Allah. Kalau dengan itu berarti bersama. Ada yang mendampingi, itu namanya dengan. Kalau sudah bersama Allah yang Ar-Rahman dan Ar-Rahim, tentu tidak ada lagi yang patut dikhawatirkan. Maka orang-orang soleh mengatakan, selama ada bismillahirrahmanirrahim, saya nggak ada khawatir apa-apa, katanya. Saya nggak takut dengan apa-apa, saya nggak khawatir dengan masalah apapun selama ada bismillahirrahmanirrahim. Ini luar biasa, Pak. Orang-orang kalau udah begitu tingkat keimanannya, cukup dengan bismillahirrahmanirrahim, dia mulai sesuatu, dia merasa udah tidak ada kekhawatiran. Kenapa? Karena dia telah menyertakan Allah yang maha kuasa, yang maha menentukan segala sesuatu, yang Ar-Rahman dan Ar-Rahim dalam segala urusannya. Ar-Rahman sebagaimana yang biasa kita sebutkan adalah Allah maha pengasih tanpa pilih kasih. Siapapun dikasih. Kenapa diulang-ulang? Itu kan udah sering dijelasin. Ya harus diulang-ulang. Quran saja ngulang-ulangnya 114 kali. Tuh. Jadi setiap ketemu bismillah ini ya kita ulang lagi. Jadi ketika kita bismillahirrahmanirrahim, terus itu kita renungkan. Allah maha pengasih tanpa pilih kasih. Terserah Allah mau ngasih siapa aja. Apapun yang mau dikasih Allah, nggak ada yang bisa menghalangi. Allah mau kasih dia badan yang sehat, bugar, ya, nggak ada yang bisa memberikan dia sakit. Allah mau kasih dia sakit, lemah, nggak ada yang bisa membuat dia segar. Allah mau kasih kijang tanduknya bercabang, ya udah terserah Allah.
Kucing nggak punya tanduk, jangan marah-marah. Segini banyaknya kita kucing dari zaman dulu, kok kita satu pun kagak yang dikasih tanduk? Enggak begitu. Begitu seterusnya, begitu juga kita ini. Ada yang Allah kasih umur sampai 70, 80, panjang umurnya. Ada yang Allah kasih umurnya masih sangat belia, sudah meninggal dunia. Terserah Allah. Jadi dengan Ar-Rahman hilanglah sifat iri, sifat dengki pada diri orang-orang beriman. Kalau masih ada orang yang suka iri, dengki, itu berarti Ar-Rahman masih kurang diimani sama dia itu. Ar-Rahman masih kurang percaya dia dengan Allah. Nama Allah yang Ar-Rahman, sifat Allah yang Ar-Rahman. Jadi nggak boleh yang namanya dengki, hasad, hasud. Kalau ngiri nggak apa-apa, karena jangan selalu nganan, ya kan? Tapi kalau iri nggak boleh. Dia orangnya ngiri, nggak apa-apa dia ngiri, kita nganan. Tuh ya. Ar-Rahim, cinta, sayangnya Allah hanya tercurah kepada orang-orang yang beriman, yang beramal soleh, melakukan aktivitas yang baik-baik, yang bermanfaat. Makanya manusia terbaik itu adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang baik itu orang yang bermanfaat. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika, berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Ini perintah dari Allah kepada kita berbuat baik. Karena untuk jadi orang baik itu bisa dilakukan oleh semua orang. Enggak disuruh pintar kamu, enggak, karena tidak semua orang bisa pintar. Kaya kamu, enggak semua orang bisa kaya. Jadi pejabat kamu, enggak bisa semua orang jadi pejabat. Tapi jadi orang baik kamu, semua orang bisa jadi baik asalkan satu, dia mau. Iya, ibu mau jadi tetangga yang baik, asal ibu mau, udah jadi tetangga yang baik. Bapak mau jadi orang yang baik, ya Pak bisa. Berkata yang jujur, berbuat yang benar. Pejabat dia bisa jadi orang baik, rakyat biasa bisa jadi orang baik. Kenapa? Karena potensi baik dan buruk itu sudah diberikan Allah kepada kita. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi orang yang akan mendapat cinta dan sayangnya Allah, mendapatkan Ar-Rahimnya Allah, itu adalah orang-orang yang memang beriman dan beramal soleh. Sekarang kita masuk ayat pertama. Sabbihisma rabbikal a'la. Sabbihisma rabbika al-a'la. Ini perintah Allah kepada Rasulullah. Di Quran ada 4 macam ini. Ada yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ard. Yusabbihu, orang-orang ahli bahasa Arab bilangnya ini pakai fi'il mudhari'. Ada sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard, fi'il madi. Ada yang subhanallazi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram, subhana. Baru ada sabbihi. Nah, sabbihi ini perintah, sucikan nama Tuhanmu. Siapa yang disuruh? Tentu awalnya perintah pertama ini kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi para makhluk yang ada di langit maupun di bumi sudah yusabbihu lillah, bertasbih kepada Allah, mensucikan Allah. Dulu, sekarang, sampai yang akan datang. Bagaimana kalau nggak ada makhluk? Nggak ada makhluk, nggak ada yang mensucikan Allah. Tetap Allah subhanalladzi asra bi abdihi, dia tetap maha suci. Jadi nggak kita sucikan pun
Kalau ada manusia makhluk nggak mau mensucikan Allah, Allah tetap maha suci. Kenapa? Karena Allah itu tidak butuh dengan apapun. Laisa kamislu syai'ah. Tidak sama, tidak peduli, tidak perlu dengan apapun. Allah tidak ada ketergantungan, beda dengan makhluk. Pohon yang besar, rindang, tinggi, tergantung dengan air. Nggak ada air, rontok yang namanya daun-daunnya. Dia bergantung pada air. Apalagi manusia, manusia sangat banyak ketergantungannya. Ya. Sucikanlah nama sabbihisma rabbika, Tuhanmu yang maha tinggi. Bagaimana kita mensucikannya? Satu, dengan ucapan. Dalam sujud-sujud kita disunnahkan mensucikan Allah dengan bacaan Subhana Rabbiyal A'la. Subhana Rabbiyal A'la. Ada yang Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi, dan maha terpuji. Subhana Rabbiyal A'la. Jadi dalam sujud-sujud kita harus menyatakan maha suci Allah yang maha tinggi. Apa yang harus disucikan itu? Disucikan dari hati, pikiran, jiwa, mindset kita, prasangka kita, zonni kita, bahwa Allah itu tidak ada satupun yang dia perbuat yang melekat padanya yang keliru, nggak ada. Ini gimana sih, ini kayaknya Allah salah bikin. Nggak ada. Apapun yang dibuat Allah pasti benar, apapun yang ditentukan Allah pasti betul, nggak ada yang keliru. Dan itulah yang diujikan kepada umat-umat sebelum kita, sebelum Rasulullah. Itu tambah mantap mereka mensucikan Allah, tambah bagus imannya. Kita sedikit ulang kisah Ibrahim, karena hari ini 1 Muharram, berarti kira-kira 20 hari yang lalu kita berkaitan erat dengan Idul Kurban. Datang perintah suruh motong anak tuh. Suruh motong anak. Ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka panjur ma jataro. Wahai anakku, aku dapat perintah dalam tidurku, aku disuruh Allah menyembelih engkau. Nggak ada itu pikiran Ibrahim, ini kayaknya Allah salah ini. Masa anak suruh potong? Nggak. Pasti Allah maha suci. Coba bayangin kalau perintah itu jatuh ke kita tuh, kayaknya pasti Allah salah tuh. Tapi ini jatuh kepada Ibrahim yang yakin Allah nggak bakalan salah. Itu kan luar biasa, Pak. Kita kadang-kadang ngeluh, ini ngapa ini? Udah berobat, udah ke dokter, udah ini kok masih begini aja ini. Ini bagaimana sih? Kita keluhkan sesuatu yang udah ditakdirkan Allah. Coba. Keluarga Ibrahim itu adalah satu keluarga yang memberikan contoh keteladanan dalam mentauhidkan Allah. Itu luar biasa, Pak. Ibrahim berpuluh-puluh tahun mengharapkan anak. Punya istri yang sangat cantik, cantik banget tuh Sarah itu.
Nggak ada yang lebih cantik dari Sarah waktu itu. Tapi waktu Ibrahim nyampe di Mesir, ada raja yang kurang bagus, demennya sama bini orang. Iya, di Indonesia juga kayaknya ada juga itu. Iya, di sini nggak ada itu. Iya, kemarin tuh ada yang udah jelas ada tuh sampai dipecat jadi ketua KPU. Demen sama bini orang. Itu raja nih, akhirnya kata, tapi kalau saudara orang dia kurang nggak begitu. Ini ukhti, ini saudaraku, kata Ibrahim ketika bertemu raja, karena raja ngelihat Ibrahim bersama perempuan. Biasanya kalau istri ini raja katanya nggak mau, tapi dalam satu cerita tetap diambil sama dia. Cuman setiap waktu didekati itu raja stroke, nggak bisa apa-apa. Asal didekatinya Sarah, dia nggak bisa apa-apa, langsung lemas. Sampai setelah 3 kali dia mencoba melakukan itu, akhirnya dia bertaubat. Akhirnya dipanggil Ibrahim. Wahai Ibrahim, berapa lama kamu sudah bersama ini? Ini saya udah lama, udah puluhan tahun. Kalau begitu saya hadiahkan kepadamu seorang gadis tawanan saya. Ini keturunan raja tadinya, tapi ketika berperang dengan kerajaan saya, dia kalah. Kemudian saya ambil gadisnya, ini gadis yang masih bagus, cantik, namanya Hajar, ini buat kamu, jadikan istri, siapa tahu dari sini kamu dapat keturunan. Akhirnya Nabi Ibrahim nikah dengan itu. Kemudian setelah nikah lahirlah Ismail. Setelah lahir Ismail, udah di Palestina, disuruh antarin ke Bakkah. Nyampe di Bakkah suruh tinggalin. Itu Sarah itu, Hajar itu sampai guncang-guncang pundak suaminya. Tega kau tinggalkan kami di tempat ini. Ibrahim gak mungkin bilang saya harus balik ke Palestina karena ini perintah Allah. Allah bilang aja karena Sarah lebih cantik dari saya. Makanya kalau bertengkar sama istri, salah satu katanya trik yang paling bagus diem. Makanya Ibrahim diem aja, diguncang-guncang. Ini anakmu nggak ada makanan, nggak ada minuman, udah nangis. Ibrahim udah ditaruh di bawah. Ismail udah ditaruh di bawah. Tega kamu akan tinggalkan kami di tempat ini? Ibrahim diem aja, karena dia rasa ndak bisa bilang apa-apa. Sampai akhirnya Hajar, istri yang soleha ini, bilang, apakah karena perintah Tuhanmu engkau akan meninggalkan kami di sini? Ibrahim menggerakkan kepalanya ke atas dan ke bawah. Kalau karena perintah Tuhanmu, pergilah, pasti kami akan diselamatkan. Tuh, ini yang namanya orang yang bertasbih mensucikan Allah. Pasti tuh, pergilah, nggak apa-apa. Lari Hajar, sopa marwah. Kalau di atas itu kan batu, gunung batu, bukit batu. Kalau sekarang ya nggak kelihatan kayak bukit sih, orang udah kayak dalam gedung kok. Zaman dulu lari. Satu, kenapa lari? Orang kalau nyari air kan ke bawah, ini kok ke bukit. Sebenarnya bukan mau nyari air di tempat itu, mau memastikan ada orang lewat nggak bawa air. Tatap, lari lagi, tatap lagi, sampai akhirnya dia lihat malah air itu keluar dari terjangan kaki putranya Ismail. Begitulah orang-orang yang mensucikan Allah. Mereka nggak bilang ini bagaimana sih, perintah apaan begini, ribet susah.
Perintah sih perintah, tapi kalau bikin susah kan ya gimana sih? Nggak ada. Jadi mari kita tatap kehidupan ini, mari kita pandang kehidupan ini dengan mensucikan Allah. Ada suami istri nikah, kemudian berharap punya anak laki-laki, lahir perempuan. Subhanallah. Pinginnya laki-laki, lahir perempuan. Sucikan Allah. Jangan sampai kita anggap Allah keliru, Allah salah. Bapaknya pintar, ibunya pintar, makanan anaknya diberikan yang memenuhi standar gizi, proteinnya, nutrisinya diatur sedemikian rupa, nggak taunya pas sekolah nggak pinter. Terserah Allah, jangan salahkan Allah, karena semua yang dibikin manusia bisa salah, Allah yang nggak pernah salah. Begitu seterusnya. Jadi sucikan Allah. Kalau masih dalam diri kita ada prasangka, ada anggapan, ada mengalir keraguan bahwa yang dibikin Allah ini kurang bagus, kurang cocok, itu merusak keimanan itu. Merusak keimanan. Makanya zikir orang ketika habis sholat itu, setelah beristighfar, setelah Allahumma antas salam, subhanallah, 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 33 kali diceritakan dalam kitab hadis Riyadus Shalihin. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Maha suci engkau ya Allah. Aku banyak kotornya, aku banyak salahnya, aku banyak kelirunya. Dari subuh ke zuhur nggak tahu berapa banyak. Maka di habis zuhur itu subhanallah, subhanallah, subhanallah. Semua yang kau tetapkan, semua yang kau tentukan pasti itu benar. Yang aku kerjakan, yang aku perbuat, yang aku katakan, yang aku rencanakan, itu yang sering salah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Jadi kayaknya 33 kali itu jadi lama Pak kalau direnungi. Tapi kalau semua sampai berbusa, itu tidak begitu banyak dampaknya. Makanya kalau kita lihat di Quran, orang yang ulil albab itu, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yazkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ciri orang ulil albab itu berzikir dan berfikir. Zikir dan fikir. Apa yang harus dizikirkan? Diingat kebesaran, keagungan, kehebatan, kemuliaan Allah. Apa yang harus kita pikirkan? Apa-apa yang diciptakannya, apa-apa yang udah kita perbuat. Pikirkan tuh. Pikirkan. Apa yang paling utama dipikirkan? Apa kira-kira yang sudah saya siapkan bekal untuk menuju hari esok? Itu yang paling utama dipikirkan. Apa kira-kira? Sholat yang telah saya lakukan puluhan, ratusan, mungkin sudah ribuan kali ini, sekian puluh tahun, apakah sholat ini bisa kira-kira saya andalkan kalau nanti saya meninggal dunia? Itu baru sholat. Harta yang telah saya dapatkan, yang dianugerahkan Allah kepada saya, mulai dari saya lahir sampai umur sekian, apakah harta itu akan bisa menjadi manfaat bagi saya nanti di hadapan Allah? Jabatan yang telah diduduki, pekerjaan-pekerjaan, profesi-profesi apapun yang telah dilakukan selama hidup kita, apakah itu ada manfaatnya untuk akhirat atau justru akan bikin mudarat, bikin celaka? Itu yang dipikirin.
Kalau ini dipikirkan setiap 5 kali dalam sehari semalam saja habis sholat, saya yakin Pak, orang akan takut melakukan yang namanya kemaksiatan dan dosa. Tapi kalau cuma sholat, Allah berbadannya sholat tapi hati pikiran tidak ikut bertasbih, kosong, cuman casingnya saja yang sholat. Sementara casing ini nanti cuma akan menjadi tanah, hancur lebur, nggak ada apa-apanya lagi. Yang nggak mati itu ruh kita, makanya ruhnya yang diambil, dibawa. Ruh itu mufrad, arwah jamak. Kalau banyak dibilang arwah. Makanya orang-orang yang berzikir mengingat orang-orang tua, orang saudara-saudara yang sudah meninggal, ila arwahi. Arwah itu tidak pernah mati, ruh itu nggak pernah mati. Dan ruh itu kan ditiupkan ke jasad ini, bukan dibikin dari nutfah. Yang jasad ini dibikin dari nutfah, dari sari pati makanan. Kalau ini, karena ini memang dari saripati makanan, ya ini makanannya ya makanan minuman yang ada di muka bumi ini. Tapi kalau ruh makanannya enggak itu. Makanannya tadi bertasbih, itu makanan ruh. Makanya kalau kita lihat ulama-ulama, orang-orang soleh zaman-zaman dulu, orang-orang tua kita, kadang-kadang kalau mereka berbincang, ya Allah, kemarin saya tasbihnya 3.000 sampai 7.000 kali. Minggu-minggu terakhir ini tasbih saya cuma 1.000, 2.000, ya Allah. Karena banyak kerjaan, sibuk. Padahal sibuknya dunia ini nggak dibawa apa-apa, gitu. Tasbihnya berapa? 7.000 kali. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Alladzi khalaqa fasawwa, yang menciptakan lalu menyempurnakan. Sucikan Allah yang maha tinggi, karena dialah yang menciptakan dan dia yang menyempurnakan ciptaannya. Ini dibikin begini, ini dibikin begini, dibikin berbeda-beda, manusia dibuat macam-macam. Pertama-tama Allah menciptakan bumi ini, dikisahkan itu dalam tafsir Al-Misbah itu, ketika bumi ini diciptakan Allah itu nggak bisa tenang, goncang goyang. Akhirnya diberikan pakunya, namanya gunung. Kasih gunung. Nah, gunung itu bikin bumi ini tenang. Maka kalau gunung ini batuk, bumi berguncang. Baik gunung yang ada di dasar laut maupun yang ada di permukaan di daratan. Orang sekarang bilangnya tektonik dan vulkanik. Tuh, belum ada gempa gara-gara airnya nggak tenang, nggak. Air itu nggak tenang gara-gara gunungnya nggak tenang. Jadi setelah diberikan gunung, bumi jadi diem. Malaikat bertanya, ya Allah, adakah yang lebih kuat daripada gunung? Gunung bisa membuat diam tenang bumi. Ada nggak yang lebih kuat daripada gunung? Ada, kata Allah, besi. Maka besi dibikin untuk pancang-pancang menguatkan apa-apapun di bumi ini. Kalau bikin gedung nggak ada besinya, nggak kuat. Ada yang lebih kuat dari besi, ya Allah, ada api. Api bisa meluluhkan yang namanya bikin cair, meleleh itu besi. Adakah yang lebih kuat dari api? Ada. Air, kata Allah, kuciptakan air, padam tuh api. Adakah yang lebih kuat daripada air? Kuciptakan awan yang bisa gendong air. Adakah yang lebih kuat daripada awan? Ada, angin. Kujadikan angin itu bisa menggeser awan yang bawa air sebegitu banyak.
Adakah yang lebih kuat daripada angin? Ada. Hembusan dan tarikan napasnya orang-orang beriman. Subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah. Itu bisa menggetarkan langit dan bumi. Makanya kalimat-kalimat dari orang-orang yang soleh itu, kalimat subhanallahnya bisa menaklukkan banyak hal. Alladzi khalaqa fasawwa. Makanya Rasulullah SAW ketika datang orang yang ingin berkata kepadanya, ingin membunuh dia, berkata, siapa yang menghalangimu saat ini untuk saya bunuh? Rasul bilang, Allah. Satu tarikan napas, Allah, jatuh tuh pedang. Tapi kalau kita yang bilang begitu, tambah kenceng pedangnya. Kenapa? Karena mungkin Allahnya di bibir, nggak nyampe ke hati. Wallazi qaddara fahada, dialah Allah yang telah menentukan qadar, menentukan kadar masing-masing dan memberikan fahada, petunjuk. Allah udah menentukan, kita ini ciptaan Allah, Allah udah berikan kadarnya masing-masing. Kadar kecerdasannya, kadar kekuatannya, kadar umurnya, kadang orang berapa banyak yang akan bertemu dengan dia, seluruhnya udah ditentukan Allah. Dan dia memberikan petunjuk. Kita ini kalau nggak dapat petunjuk dari Allah, dunia yang terang benderang pun nggak tahu kita jalan yang benar. Berapa banyak orang yang tersesat di tengah yang terang benderang. Kenapa? Akalnya tahu itu salah, tapi nafsunya nggak bisa dia bendung. Kan nggak, sebodoh-bodohnya orang, Pak, sebodoh-bodohnya orang tahu judi itu nggak bagus. Nggak mesti jadi anggota dewan, nggak mesti jadi pejabat. Tapi kenapa di negeri kita judi online itu jadi marak? Karena akalnya bilang itu salah, tapi hatinya serakah. Siapa tahu kalau dipasang 100.000 nanti dapat sekian juta. Siapa tahu itu. Kalau diajak ngobrol, kalau diajak dialog, siapapun orang dengan akal yang ada, akal yang sehat itu, ada nggak sih orang menjadi bahagia, tenang, tenteram hidupnya dari berjudi? Ada artinya. Tapi kok yang berjudi banyak, sampai mulai meresahkan negara. Judi online. Iya. Belum kelar masalah pinjol-pinjol dari kehidupan masyarakat kita, sudah ada pinjaman online, belum selesai udah datang masalah-masalah. Nih, kenapa begitu? Karena pahada yang hilang, petunjuk hilang. Makanya kita sering sampaikan di tempat kita ini, kita bisa begini, Pak, kita bisa ada di masjid mulai tadi menjelang subuh, kita dengarkan kumandang azan, gerimis-gerimis kita lewati. Ini bukan karena kehebatan kita, bukan karena kita soleh, bukan karena kita pintar, tapi karena ada hidayah Allah pada kita. Ini yang mahal harganya. Banyak orang lebih pintar dari kita, banyak orang lebih sehat dari kita, lebih luang waktunya dari kita, saat ini masih ngorok. Iya, beliau lebih pintar, lebih tahu dari kita. Jadi kalau nggak ada hidayah, kalau nggak ada petunjuk, gelap gulita hati kita. Tapi karena ada hidayah, ada petunjuk dari Allah, badan kadang-kadang kurang sehat, lutut rada linu, dengar hayya 'alas shalah, kita berangkat. Kenapa begitu? Ada
hati nurani yang terang. Jadi Bapak dan Ibu hadirin yang dirahmati yang dimuliakan Allah, wallazi akhrajal mar'a, dan dialah Allah yang menumbuhkan rerumputan. Kenapa dibilang rerumputan? Karena ini nanti akan menjadi pelajaran besar bagi kita. Rumput nanti kering, kerontang, udah nggak ada. Nggak ada lagi kelihatan. Tiba-tiba datang hujan, besoknya tumbuh muncul. Datang hujan saat malam, besoknya udah keluar hijau. Ini gambaran kurang lebih seperti inilah nanti kita manusia ini, yang tadinya hidup di dunia subur, cantik, gagah, ganteng, hebat, kuat, pintar, mati, masuk ke dalam tanah. Nanti suatu waktu akan yaumul ba'as, pada hari berbangkit, keluar lagi semuanya. Seperti tadi rumput-rumput yang tidak ada lagi kelihatan, udah nggak ada lagi sama sekali kelihatan. Tapi tiba-tiba datang hujan, tumbuh keluar. Itu pelajaran, renungan bagi kita nanti kelak di yaumil kiamah. Kita baru sampai ayat keempat, tapi sudah jam 6. Nih mudah-mudahan dari 4 ayat ini ada beberapa hal yang bisa kita petik menjadi pelajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama, jangan pernah ada di hati pikiran kita ada yang dibuat, ada yang dilakukan, ada pada diri Allah, pada zatnya Allah, pada sifatnya Allah yang kurang. Af'alnya, sifatnya, asmanya, tidak ada yang kurang, semua sempurna. Kemudian bahwa dalam menjalani hidup ini kita disuruh mensucikan Allah. Dia yang menciptakan segala sesuatu dan dia yang menyempurnakan, dan dia udah tentukan kadarnya masing-masing. Fungsi, keadaan, tempat, semuanya udah ditentukan Allah. Di Indonesia tidak ada populasi, tidak ada, artinya awalnya di sini ada yang namanya onta. Ya, di sini enggak. Di Pulau Jawa enggak ada yang namanya hewan-hewan apa namanya itu yang mungkin ada di daerah Sulawesi. Begitu selanjutnya terserah Allah. Itu Allah udah tentukan kadarnya, tempatnya, ini makhluk ini adanya di sini, umurnya begini, keadaannya begini. Begitu juga dengan manusianya. Orang Indonesia karena oksigen mungkin banyak, pohon-pohon banyak, hidungnya cukup kecil-kecil aja karena oksigennya banyak. Orang Arab, wah, pohon susah, hidungnya dibikin panjang-panjang biar agak banyak nampungnya kali. Walau alam, kenapa orang-orang Arab itu, Jazirah Arab, hidungnya panjang-panjang, kok kita hidungnya dikit-dikit? Nah, ya Allah udah bikin kadarnya begitu. Iya, wajahnya juga begitu. Kalau kita ketemu orang Malaysia, ketemu orang Brunei, ketemu orang Thailand, itu kita lihat hampir mirip-mirip dengan kita, tapi kita bisa bilang, oh ini orang Malaysia nih, apalagi dia udah ngomong. Kita orang Indonesia kalau kelihatan, ini kayaknya orang Jawa nih, ini kelihatannya orang Madura nih. Tapi kalau yang lihat itu orang Jepang, dia nggak bisa bedain mana Madura mana Jawa tuh. Sama kayak kita, kalau kita ngelihat yang namanya Jepang, Cina, Korea, kalau lagi duduk kita Cina tuh semua. Kita ngelihatnya kayak Cina semua tuh. Kalau kelihat Inggris, Belanda, sampai Denmark misalnya, mereka duduk, kita bilang bule semua. Padahal kalau mereka kenal itu, ini bukan orang ini. Kalau kita kan bisa kenal tuh, ini orang Jawa. Tapi coba kalau orang Arab ngelihat kita, kayaknya sama aja semuanya. Sama ini katanya, kecil-kecil semua tuh. Kita juga begitu. Kalau ada orang Afrika Selatan, orang Ghana, semua orang-orang yang di Afrika, kita bilang, oh, ini orang hitam semua, Afrika semua. Padahal mereka bisa beda-bedain tuh. Kenapa?
Karena mereka satu ini, satu rumpun mereka tahu. Nah, tapi itu semua udah ditentukan Allah kadar-kadarnya. Jadi kita sebenarnya pengetahuannya dikit, sedikit sekali pengetahuan kita, tapi kadar dan ketentuan Allah sangat lengkap dan sempurna. Makanya Allah menyempurnakan ciptaannya. Barangkali demikian Bapak dan Ibu hadirin yang dirahmati yang dimuliakan Allah. Mungkin nanti ada tambahan, ada hal-hal yang akan disampaikan, mudah-mudahan menambah hasanah dari kajian taklim kita di subuh yang berbahagia ini. Pak moderator, para tafadhol. Baik Bapak Ibu sekalian, kita buka sesi tanya jawab. Pertanyaan pertama silakan Pak An. Ada mic? Oh iya, kedua Pak Sultoni ya. Silakan Pak An. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ustadz. Bagi saya ayat ini sangat dalam. Mohon izin kepada Ustadz, bolehkah ayat ini lanjutan dengan tasawuf karena intisari atau kedalaman dari keilmuan kita sebetulnya ke arah sana. Mohon dilanjutkan dengan kedalaman tentang tasawuf. Terima kasih. Aan Sukandar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz yang kami hormati, ada beberapa referensi, antara lain Profesor Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah mengatakan bahwa surat Al-A'la ini adalah surat yang disukai atau paling disukai atau yang sering dibaca oleh Rasulullah pada saat sholat fardu maupun sunnah. Contoh misalnya pada sholat Jumat, pada rakaat pertama, sholat id misalnya pada rakaat pertama, sholat witir pada saat rakaat pertama. Nah, pertanyaannya Pak Ustadz, apa yang menjadi keistimewaan daripada kandungan surat Al-A'la ini? Itu yang pertama. Yang kedua, tadi disampaikan oleh Pak Ustadz bahwa di dalam ayat pertama Sabihisma Rabbikal A'la adalah kita harus melakukan tasbih atau dzikir dalam menyebut nama suci Allah. Pesan-pesan pokok apakah yang di dalam melaksanakan ibadah, dalam ibadah kita di dalam, khususnya dalam ajaran-ajaran kita dalam melaksanakan keimanan dan ketakwaan? Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu orang pertanyaan lagi, mungkin dari ibu ya. Bapak, oh Pak itu Pak Sultani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, Sabihisma Rabbikal A'la, kemudian juga kita diharuskan atau kewajiban mengucapkan subhanallah, itu paling awal biar subhanallah, alhamdulillah. Sekarang kita sih sudah membacakan itu ya, tapi dengan kajian ini sabihis dengan a'la ya, di situ bertasbih, kemudian a'la itu maha tinggi. Nah, lingkup daripada suci di sini itu sebetulnya apa sih Ustadz? Kita kan suci secara kasar ya, bersih dari kotoran, dari najis, dan nah ini Allah itu maha suci. Sucinya apa? Apakah yang lingkup dari Asmaul Husna itu adalah merupakan bagian dari tasbih atau gimana gitu ya? Terus kita juga diajarkan bahwa kalau kita melihat suatu keburukan dan melihat kebaikan yang luar biasa gitu ya, kalau keburukan itu kita membaca subhanallah, itu yang diajarkan diantaranya beberapa. Kemudian kalau yang luar biasa, yang baik itu masya Allah gitu ya. Nah di sini intinya saya tuh sejauh mana atau apakah kita membayangkan ataukah tidak boleh membayangkan makna dari subhanallah gitu ya. Itu aja Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Pak. Jadi ini memang kalau mau lebih dalam yang dibilang Pak itu memang masuknya ke tarikot, masuk lebih dalam. Jadi ini bukan mensucikan yang berkaitan dengan lahir, ini batin. Makanya Rasulullah SAW paling senang baca ini di saat orang banyak, agar orang-orang sahabat-sahabat Rasul itu di mana yang banyak itu sholat Jumat, sholat Idul Fitri, Idul Adha, itu Rasul paling sering baca Sabbihisma rabbikal a'la allazi khalaqa fasawwa. Itu sering, agar itu tertanam ke dalam hati dan jiwa Rasul dan sahabat-sahabatnya, pentingnya mensucikan diri, tazkiyatun nafs kalau orang-orang bilang sekarang. Jadi teteskan dulu kebeningan itu, biar nanti yang butek-butek lama-lama pergi. Ada satu wadah agak kotor, tetesin aja terus kebaikan-kebaikan, tetesin terus air bening, lama-lama itu yang kotornya akan menyingkir. Jadi teteskanlah terus-menerus kebaikan-kebaikan itu ke dalam hati kita, karena wadah kita sebenarnya bukan ini, bukan otak. Wadah kita yang sesungguhnya adalah qalb. Di dalam qalb ini ada satu bilik yang namanya fuad. Mengisi paling utama fuad ini dengan kebeningan adalah dengan sholat. Dengan sholat. Bagaimana sih cara membeningkan, membersihkan, mensucikan hati ini? Sholat. Tapi kan nggak bisa teoritis ini Pak, nggak bisa cara teori. Tunaikan saja, ntar juga lama-lama ketemu. Asal memang dicari. Saya ingin ulangi yang mungkin udah pernah kita sampaikan di sini. Suatu waktu ada orang datang ke Buya Hamka. Buya, kacau Buya. Buya Hamka ini adalah orang yang membangun Al-Azhar. Kalau organisasi yang dekat dengan beliau adalah Muhammadiyah. Muhammadiyah biasanya tidak begitu banyak membicarakan soal-soal tasawuf. Tidak banyak membicarakan soal-soal tasawuf. Tapi Buya Hamka menulis tasawuf modern. Buya Hamka menulis buku renungan tasawuf. Jadi walaupun beliau secara organisasi adalah dari Muhammadiyah, tetapi suka dengan itu. Jadi Buya Hamka didatangin orang yang baru pulang dari Mekah. Kata dia, kacau Buya, gawat Buya. Ada apa gawat bagaimana? Saya baru pulang dari Mekah, dari tanah suci. Enggak taunya di Mekah itu, aduh, ada juga tempat-tempat maksiat tuh ya. Ada juga tempat-tempat perempuan yang nggak bagus. Ah, masa iya kata Buya? Saya juga sering ke Mekah, nggak pernah lihat tuh. Bahkan saya baru pulang dari Amerika. Di Amerika ada, saya nggak lihat katanya. Saya nggak lihat, tidak ada di Amerika begitu. Aduh Buya, udah gawat. Ya tapi memang mungkin kamu benar. Ketahuilah orang akan bertemu dengan apa yang dia cari. Kata Buya Hamka, baru orang itu terdiam. Ya kan orang itu mungkin itu yang dicari-cari, ya ketemu juga lah. Orang akan bertemu dengan apa yang dia cari. Itu sebenarnya kalimat tasawuf itu Pak. Kalimatnya orang-orang sufi. Orang akan bertemu dengan apa yang dia cari. Akan kita temukan kebeningan itu kalau itu kita cari. Akan kita rasakan hebat dahsyatnya kalimat subhanallah itu di hati kita kalau kita cari. Cuma memang
perlu ada. Ustadz Abdul Somad bilang, saya sampai di Kalimantan ini berangkat dari Riau naik pesawat, turun di bandara, kemudian berangkat ke sini ada supir. Kalau enggak saya enggak tahu tempat ini katanya. Ada yang harus menuntun, harus ada yang membawa, harus ada yang tahu tempat ini. Makanya saya sampai ke sini. Dalam dunia tasawuf inilah yang disebut namanya mursyid. Jadi harus ada mursyidnya, baru nanti ketemu apa sebenarnya kandungan yang terdapat dalam surah Al-A'la ini. Sampai Rasul begitu, itu tadi kandungannya Pak. Di sini akan ditemukan hal-hal yang luar biasa. Kenapa Allah nyuruh kita sucikan nama Tuhan? Agar kita menemukan kebeningan itu. Setetes tapi bening itu akan terasa sangat berharga. Jadi ya di masa-masa umur-umur kita yang sudah seperti ini, mulailah. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita dengan itu, sehingga terasa dahsyatnya. Karena bagaimanapun kita cerita tentang dahsyatnya, agungnya, hebatnya, kalau ndak dirasa Pak, ndak ini, ndak apa namanya ya saya pernah sampaikan lagi di sini barangkali. Misalkan ada orang Bekasi, anak kita bawa pulang ke suatu daerah terpencil di pedalaman Irian Jaya sana atau di pedalaman Sumatera sana. Nyampe di sana ketemu anak-anak boro-boro ke kota, boro-boro ke mall atau apa. Dia mungkin pasar-pasar tradisional pun jarang, karena jarak dari rumahnya ke sana itu mungkin harus menempuh puluhan kilometer, melewati sungai, melewati bukit. Terus nyampe anak kita di kampung itu, dia cerita tentang enaknya makan di Dunkin Donat. Ada donat gini-gini. Anak-anak itu enak apa sih katanya? Dah. Karena cerita ada gambarnya, ada ini. Dia tidak merasakan. Agama ini salah satunya makanya disebut amal. Rasakan. Nanti kalau memang makom kita sampai, akan terasa. Sering-sering baca Allahu Akbar, selesai Fatihah tadi seperti yang Bapak bilang tadi, habis misalnya saat-saat kita witir, mulai Bismillahirrahmanirrahim, tapi hati kita mohon pada Allah agar diberikan kenikmatan. Sabbihisma rabbikal a'la allazi khalaqa fasawwa. Terus lisan kita berucap, di otak kita merenungi makna-maknanya, di hati kita berikan saya sesuatu yang indah, yang mantap dari ayat ini. Kalau itu udah dapat, insya Allah nggak mau lepas lagi, nggak mau lepas lagi. Udah nikmat luar biasa. Ditawarin apapun, kami berikan kau kedudukan yang tinggi Muhammad, jadi raja di raja kamu di sini. Diberikan kamu harta yang banyak sebanyak yang kamu pinginin. Disiapkan wanita-wanita cantik. Kan udah lengkap ini Pak. Harta, kedudukan, perempuan. Tapi tinggalin itu. Jangan, enggak bakalan. Matahari kalian ambil, kalian letakkan di tangan kananku matahari itu. Bulan kalian ambil, kalian letakkan di tangan kiriku. Enggak bakalan saya mau meninggalkan. Saking nikmatnya. Itu saking nikmatnya Pak. Enggak bisa ditukar lagi dengan apapun. Bagaimana ya, kita bersama-sama berusaha mencoba. Orang yang sudah merasakan nikmatnya sholat subuh itu, dimanapun dia, di gunung manapun dia, di tengah lautan manapun dia, ketika subuh itu datang, dia akan bersegera bergegas. Kenapa? Dia tahu itu nikmat.
Tapi kalau itu baru badan doang, ya kadang-kadang, aduh, Pak nggak ke masjid, lagi mampet di rumah aja. Kenapa? Karena memang tidak berasa nikmat. Bu nggak ke masjid, rasanya lagi ngilu, ini kayak rematik lagi. Tapi kalau orang udah nikmat, Pak, coba lihat anak-anak, kaki biru kemarin habis main bola, kaki biru, temennya bilang, ntar kita mau ngadu nih. Oh ayo katanya, kata ibunya, jangan main bola dulu, itu kakimu masih biru, yang kemarin kena temenmu tuh, nggak apa-apa, ntar juga sembuh. Berangkat, kenapa? Dia udah merasakan nikmat asiknya main bola itu. Tadi malam berapa banyak yang nggak tidur, Pak? Iya kan? Kopi. Ini mata tetap melotot ke layar televisi ini, kagak dilihat lagi, Pak. Kenapa? Karena udah mantep. Dia bisa menikmatinya 2 jam. Penaltinya satu-satu dilihatin. Tuh, kenapa begitu? Dia menikmati. Sampai kapankah kita bisa menikmati yang indah-indah kayak begitu? Sampai kita nggak bisa menikmati sholat kita. Sekiranya kita bisa menikmati sholat kita, itu asbabnya tadi mereka, subhanallah, berapa kali? 7.000 kali. Alhamdulillah, berapa kali? 7.000 kali. Jangan tanya berapa lama mereka melakukan itu. Kadang-kadang 2-3 jam mereka betah di atas sajadahnya. Kenapa? Nikmat. Suruh dia berhenti, ganti dengan yang lain, gak bakalan mau. Gak bakalan mau. Begitu, Pak. Ya, mudah-mudahan memang semuanya tergantung pertolongan Allah, niat dan tekad kita bersama. Jadi Rasulullah sering menggunakan ini agar itu tertanam. Karena kalau tambah sering, mudah-mudahan itu akan tumbuh. Lama-lama tumbuh. Sehingga Al-A'la yang maha tinggi itu terus-terus berasa. Akhirnya merasa dekat dengan yang Al-A'la yang maha tinggi itu menjadi sesuatu yang indah. Jadi orang kalau udah dapat perintah dari yang dia sukai, yang dia sayangi, itu senang, Pak. Kan kalau ini sabbihisma rabbika, sabbihisma rabbika, sucikanlah, ada perintah. Itu yang bikin Rasul senang. Orang kalau diperintah sama yang dia cintai, itu senangnya bukan main. Beliin nasi goreng dong. Cepet, yang nyuruh yang dia demenin. Apalagi selain nasi goreng, apa yang spesial, apa yang super spesial. Cepet dilakukan kalau yang nyuruh yang kita suka, yang kita cinta. Tuh. Tapi kalau yang nyuruh kita itu yang kita nggak demen, banyak banget alasan kita. Orang kita nggak suka. Tuh. Itu salah satu yang bikin Rasulullah demen dengan ini. Jadi barangkali itu, Pak, yang bisa saya sampaikan. Tapi paling tidak ini jadi motivasi, dorongan bagi kita untuk banyak bertasbih. Ada lagi, Pak? Ibu-ibu? Baik, masih ada waktu sedikit. Terakhir mungkin ibu-ibu ada kesempatan. Bu, kalau nggak ada, bapak-bapak mungkin terakhir, Pak, dikit, Pak. Pak, mau nanya lagi, Pak? Pak, kalau nggak ada, baik Ustadz, kita tutup aja kajian pada pagi hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan dan apa yang telah kita dengarkan bermanfaat dan Allah berikan kita kekuatan, kesabaran untuk bisa mengamalkannya. Kemudian untuk Ustadz, semoga Allah memberikan kekuatan, kesehatan, kesabaran. Amin. Kemudian memberikan keikhlasan dalam menyampaikan ilmu-ilmu beliau. Baik, akhirul kalam, kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf lahir batin. Kita tutup dengan
hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.